ketemu kontribusi penjualan per bulan. Nah, di sini kita pengen lihat per produk. Nah, sekarang untuk per produk ini kita buat sama ya, seperti bentuk diagram batang ini. Jadi kita bisa melihat kontribusinya per produk itu harap diperhatikan bentuk dari tabel kita ya. Jadi kalau saya ingin menampilkan seperti ini, itu kolomnya ini harus saya buat per cabang, karena dia akan menyortir, grafik itu akan menyortir dari sisi kolom-kolom ini. Jadi kalau saya pengen lihat per produk, di sini saya akan tampilkan, saya akan masukkan nama produk. Oke, di sini muncul nama produk. Jadi selanjutnya sama seperti tadi, kita akan sisipkan diagram batang, sama caranya sama, sembunyikan semua, kita Ctrl X, kita pindahkan ke sini. Saya turunkan dulu. Oke, di sini kita sudah dapat penjualan per produk ya. Sudah dapat penjualan per produk. Kita isikan judul, kita masukkan penjualan per produk. Oke, sama seperti tadi ya, caranya itu bisa kita buat. Sini aja dulu. Oke, cara seperti tadi, kita masukkan label data. Label data ini kalau ingin mengganti itu pastikan kalian mengaktifkan ini ya, sumbu X ya. Jadi di sini kalian sudah klik, sudah oke. Kita klik 2 kali, keluar, tampilkan formatnya. Nah, jadi untuk di sini kita bisa melihat per produk ya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat penjualan per bulannya, terus kontribusi penjualan per cabangnya, dan kontribusi penjualan per produk. Oke, jadi sekarang secara struktur kita sudah melihat ya, kita sudah bisa melihat kontribusinya secara secara detail ya, atau secara lebih mendalam, dari mulai penjualan per bulan, terus kontribusi penjualannya per cabang, sampai dengan penjualan per produknya per bulannya ya. Jadi sudah kita bisa lihat. Nah sekarang dari tampilan ini sebenarnya bisa kalian tambahkan juga tabel ya. Nanti di sini kita akan buat tabel cabang per produk. Jadi kita di sini kan ingin melihat per cabang itu produknya apa yang mereka jual, dan yang tertinggi per cabang itu produk apa. Nah itu yang akan kita buat nanti di sini. Bentuknya akan seperti apa? Kalau saya lebih cenderung pilihannya
bisa menggunakan grafik batang atau kita bisa menggunakan line ya. Jadi kita kalau line kan kita lebih melihatnya tuh lebih lebih mungkin lebih cepat ya daripada kita menggunakan ini ya. Jadi gimana? Kita akan buat satu pivot lagi. Kita akan buat di sini. Kemudian di sini kita kasih nama saja biar lebih enak ininya. 4 pivot tablet penjualan cabang baik produk. Di sini kita akan buat satu tambahan lagi yaitu cabang ya. Jadi tampilkan pivotnya cabang ini akan kita masukkan ke bulan, di bawah bulan ya. Pastikan ini di bawah bulan. Kita klik. Kalau kita lihat di sini ada ya. Oke. Sini tidak bisa kita lihat. Jadi saya akan aktifkan ini, pilih line. Oke, sebenarnya kalau dilihat di sini dia nggak beraturan ya. Jadi sebenarnya akan kita melihat mungkin pencocokan ya. Jadi pencocokan bisa kita langsung mulai dari sini aja. Oke. Saya tutup dulu. Oke, kalau kita lihat di sini cabang di atas, bulannya di bawah ya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu, kita cocokkan dulu. Misalkan saya taruh cabang di atas bulan. Kita ganti ceng, mungkin sepertinya nggak cocok ya. Ubah tipe bagan, kita ambil atau gini aja lah yang cocok. Kita tutup, kita aktifkan di sini, kita sisipkan, pilih bagan. Garisnya akan jadi kita lihat seperti ini. Ini bisa oke, saya bisa kita pakai ya. Oke, kita pindahkan dulu. Coba lihat dulu ya. Kita panjangkan. Kita ubah aja ya. Kita ubah ke kolom. Kita lihat kalau kolom. Oke.
Kalau terlihat memang lebih cocok kolom ya, kalau kita lihat ya. Tapi karena sebenarnya kalau memang untuk melihatnya, kalau produknya banyak itu yang lebih repot ya. Jadi dia lebih lebih banyak eh, eh, struktur di grafiknya malah lebih menumpuk, lebih banyak menumpuk ya. Jadi ini bisa kita uji coba ya. Kita di lab. Nah, format pivotnya yang kita rubah. Jadi akan saya masukkan, akan saya pindah produk cabang. Oke, ini sudah saya rubah ya. Jadi garis X-nya itu garis, ya garis ininya nanti bulan, nah nanti garis Y-nya itu cabang. Dari sini kita coba, kita lihat lagi. Sebenarnya masih lebih ini ya. Mungkin kita keluarkan bulannya. Nah, mungkin ini lebih lebih enak kita melihatnya dalam setahun. Jadi bisa kita rubah saja ya. Ubah tipe bagan, saya coba garis. Oke, saya pakai ini aja ya. Ini saya tutup, baru saya masukkan di dashboard saya. Oke, saya beri nama judul bagan penjualan cabang by produk. Oke, sama seperti tadi, label data kita ubah menjadi million ya. Kita oke. Kita taruh ini di atas biar supaya dia tidak mengganggu ya ininya. Oke, ini jadi struktur saya ya. Kalau saya membuat, kita lihat penjualan per bulan, kita tahu kontribusi penjualan per cabang, kemudian kita lihat lagi penjualan by produk per cabang. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat penjualan per produknya ya, per bulan. Jadi di sini kita lihat dulu per cabang. Per cabang itu penjualan by produk kita evaluasi dulu, baru kita masuk ke produknya itu sendiri. Jadi stepnya jelas ya. Kita mulai dari penjualan per bulan, kemudian kita masuk dari penjualan per bulan ini apa sih isinya, baru kita masuk ke cabang ini per cabang. Kita bisa melihat per cabang, cabang mana yang berkontribusi per bulannya. Terus kemudian dari penjualan per cabang itu kita masuk lagi ke penjualan by produknya. Jadi kita sudah tahu kontribusi per cabang, kita masuk ke cabang ini menjual produknya itu seperti apa. Nah, disinilah kita ngelihat. Jadi produk A, cabang Medan, di sini tertinggi kan bisa dilihatkan adalah cabang Medan ya. Di sini kita lihat dia cuma rendah di produk E, dia lebih rendah. Nah, setelah kita tahu ini, kita ingin melihat secara global